Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan Al-Zuhri, NIM 25010110078. Saya dari kelas B. Baik, di sini saya akan menyelesaikan proyek UAS, yaitu mata kuliah pemrograman semester 2. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pertemuan 9, yaitu polimorfisme. Nah, di sini saya sudah menggabungkan 4 file, yaitu kelas pengguna, admin Java, member biasa, dan polimorfisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Program ini menerapkan beberapa konsep penting dalam Object Oriented Programming atau OOP, yaitu Inheritance, Method Overriding, Polymorphism, dan Dowcasting. Nah, dengan adanya konsep tersebut, setiap objek dapat memiliki perilaku yang berbeda, meskipun berasal dari superkelas yang sama. Hal ini membuat program menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan memudahkan pengelolaan kode ketika jumlah jenis pengguna bertambah di masa mendatang atau lebih mudah digunakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian kelas pengguna. Kelas pengguna di sini merupakan superkelas atau induk yang menjadi dasar bagi seluruh jenis pengguna dalam sistem. Kelas ini memiliki 2 atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama pengguna dan status online untuk menunjukkan apakah pengguna sedang online atau tidak. Selain itu, terdapat konstruktor untuk menginisialisasi data, metode atau get nama, dan isi status online sebagai getter, serta metode untuk akses sistem yang memberikan hak akses standar. Metode ini nantinya akan di-override oleh kelas turunannya, sehingga setiap jenis pengguna memiliki hak akses yang berbeda. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian kelas admin atau extend pengguna. Nah, di bagian kelas admin atau extend pengguna merupakan subkelas yang mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas pengguna menggunakan keyword extends. Pada kelas ini, metode akses sistem di-override sehingga admin memperoleh hak akses penuh terhadap sistem. Selain itu, terdapat metode blokir pengguna utama yang merupakan fitur khusus untuk admin untuk memblokir pengguna tertentu. Hal ini merupakan bahwa admin memiliki kemampuan tambahan yang tidak dimiliki oleh pengguna biasa. Oke, di sini lanjut saya akan menjelaskan di bagian kelas member biasa atau bagian kelas member biasa, di mana subkelas dari pengguna kelas ini fungsinya yaitu mengoverride metode akses sistem. Nah, bagian ini sehingga hanya memiliki hak akses terbatas, misalnya pada halaman profil dan beranda. Selain itu, terdapat metode perbarui status online. Ya, di bagian sini perbarui status online. Nah, di mana yang berfungsi mengubah status pengguna menjadi online dan menampilkan waktu terakhir pengguna, kapan dia menggunakannya atau kapan aktifnya dia memakai. Nah, terus di sini menggunakan local date time. Metode ini menjadikan fitur khusus yang dimiliki oleh pengguna. Oke, di sini saya akan menjelaskan
polimorfisme. Kelas polimorfisme merupakan kelas utama atau yang paling utama yang berisi metode atau main sebagai titik awal menjalankan program. Pada kelas ini dibuat beberapa objek admin dan member biasa yang disimpan dalam sebuah array bertipe pengguna. Hal ini menunjukkan penerapan polimorfisme, yaitu satu tipe data dapat menyimpan objek dari berbagai subkelas, di mana program kemudian melakukan perulangan untuk memanggil metode akses sistem. Metode akses sistem pada setiap objek. Karena setiap subjek kelas telah mengoverride metode tersebut, Java akan menjalankan metode sesuai dengan jenis objeknya. Selain itu, program menggunakan instant self dan downcasting untuk mengakses metode khusus yang hanya dimiliki oleh admin maupun member biasa. Oke, di sini saya akan menjalankan kodenya. Baik. Nah, di sini sudah tertera ininya, otomatis dia muncul kayak gini. Proses untuk furkan. Terus untuk duta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan ke-10. Oke, saya akan menjelaskan pertemuan ke-10, yaitu implementasi abstraksi dan pewarisan lanjut. Program ini merupakan contoh penerapan abstrak kelas dalam bahasa pemrograman Java. Abstrak kelas adalah kelas yang digunakan sebagai dasar atau template bagi kelas turunannya dan tidak dapat dibuat objek secara langsung. Pada program ini terdapat 3 bagian utama, yaitu kelas pegawai sebagai abstrak kelas, kelas programmer sebagai kelas turunan, dan kelas main sebagai kelas utama yang menjalankan program. Dengan menggunakan abstrak kelas, struktur data program menjadi lebih terorganisir karena atribut dan metode yang dimiliki semua pegawai dapat ditempatkan pada satu kelas induk. Sedangkan implementasi yang berbeda dapat dibuat pada kelas turunannya. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian abstrak kelas pegawai. Pada abstrak kelas pegawai ini terdapat 2 atribut, yaitu nama dan ID pegawai yang berfungsi untuk menyimpan data serta identitas pegawai. Konstruktor pegawai digunakan untuk memberikan nilai awal pada kedua atribut. Sedangkan saat objek dibuat, selain itu terdapat metode tampilkan info yang berfungsi menampilkan informasi pegawai berupa nama dan ID pegawai. Di dalam kelas ini juga terdapat metode abstrak hitung gaji, yang metode hanya memiliki deklarasi tanpa isi, sehingga setiap kelas turunan wajib mengimplementasikan metode tersebut sesuai kebutuhannya. Oke, lanjut di bagian kelas turunan yang yaitu di bagian kelas turunan. Nah, di sini kelas programmer merupakan kelas turunan yang mewarisi seluruh atribut dan metode dalam kelas pegawai menggunakan keyword extends. Kelas ini memiliki atribut tambahan, yaitu ada gaji pokok yang berfungsi menyimpan besarnya gaji seorang programmer. Konstruktor pada kelas programmer menerima 3 parameter, yaitu nama, ID pegawai, dan gaji pokok. Konstruktor ini menggunakan super untuk memanggil konstruktor milik kelas pegawai agar data nama dan ID dapat diinisialisasi. Sedangkan nilai gaji pokok, kelas programmer juga melakukan override terhadap metode abstrak atau hitung gaji. Jadi bagian di sini. Nah, di sini di bagian hitung gaji.
dengan memberikan implementasi berupa menampilkan informasi besarnya gaji programmer ke layar. Nah, di bagian terakhir yaitu classmain atau kelas utama. Berfungsi sebagai titik awal eksekusi program karena memiliki metode main. Pada metode ini dibuat sebuah objek bernama Budi class. Nah, di bagian sini ada Budi Santoso sebagai ID pegawai dev 001 dan gaji pokok sebesar 8 juta. Setelah objek berhasil dibuat, program memanggil metode tampilkan info untuk menampilkan data pegawai. Kemudian memanggil metode hitung gaji untuk menampilkan informasi gaji. Output yang dihasilkan adalah nama pegawai, ID pegawai, dan besarnya gaji yang diterima. Oke, Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pertemuan ke-11 yaitu objek kekal dan keamanan thread atau latihan immutable. Program ini merupakan contoh penerapan konsep immutable object pada Java. Immutable berarti objek yang sudah dibuat atau tidak bisa diubah lagi nilainya. Tujuan dari konsep ini adalah menjaga keamanan dan konsistensi data agar tidak dapat dimanipulasi dari luar. Program terdiri dari dua kelas yaitu log persetujuan sebagai kelas immutable yang menyimpan data dan latihan immutable sebagai kelas utama yang menjalankan program. Pada kelas log persetujuan terdapat atribut nama dosen dan waktu disetujui yang menggunakan private final. Private berfungsi agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Sedangkan final membuat nilainya tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Konstruktor yang digunakan untuk menginisiasi data. Sedangkan metode atau pada get nama dosen dan get waktu berfungsi mengambil data. Pada konstruktor dan getterDate digunakan defensive copy, yaitu membuat salinan objek agar data asli tetap aman dari perubahan yang dilakukan dari luar. Pada public class latihan immutable, program membuat objek log persetujuan, menampilkan data log, lalu mensimulasikan serangan dengan mengubah nilai objek. Date menggunakan setTime, namun perubahan tersebut tidak memengaruhi data yang ada di dalam objek log persetujuan karena objek yang disimpan adalah salinannya, itu interface dan interaksi pengguna. Saya mengambil contoh pada program ini yaitu aplikasi kasir restoran cepat saji, yaitu di sini menerapkan konsep interface pada pemrograman berorientasi objek. Dalam satu file terdapat 3 bagian utama yaitu interface pemesanan, interface restoranku, dan main kasir. Interface pemesanan berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti oleh kelas lain. Di dalamnya terdapat 2 metode yaitu hitung total dan cetak struktur. Yang di mana cetak struktur digunakan untuk mencetak rincian transaksi karena merupakan interface kedua metode. Metode tersebut hanya dideklarasikan tanpa memiliki isi sehingga wajib diimplementasikan oleh kelas yang menggunakannya. Sedangkan ada di bagian kelas restoranku merupakan kelas yang mengimplementasikan interface pemesanan menggunakan keyword implements. Pada kelas ini, metode hitung total berfungsi menghitung total pembayaran dengan mengalihkan harga burger dengan jumlah pesanan. Sedangkan metode cetak struktur berfungsi menampilkan rincian transaksi berupa nama yaitu menu, jumlah pesanan, dan total pembayaran. Kelas ini berperan sebagai tempat menjalankan
logika bisnis atau proses utama dalam aplikasi kasir. Sedangkan ada di kelas yaitu kelas utama public class main kasir. Merupakan kelas utama yang berfungsi sebagai pusat jalannya program sekaligus media interaksi pengguna. Di dalamnya digunakan scanner untuk menerima input berupa nama pemesan, jumlah burger yang dipesan, dan uang tunai yang dibayarkan. Program menggunakan variabel konstan. Harga burger sebesar 25.000 sebagai harga tetap setiap burger. Setelah pengguna memasukkan jumlah pesanan, program memanggil metode hitung total untuk menghitung total tagihan. Selanjutnya dilakukan validasi terhadap uang yang diberikan. Jika uang yang dibayar kurang dari total tagihan, program akan menampilkan pesan uang kurang. Pada program ini menunjukkan penerapan konsep interface dalam Java, di mana interface digunakan sebagai aturan kelas restoranku mengimplementasikan aturan tersebut, dan kelas main kasir mengelola interaksi pengguna. Pembagian fungsi ini membuat kode lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan apabila di kemudian hari ingin menambah menu atau fitur baru pada aplikasi kasir. Baik, di sini saya akan menjalankan shortcut-nya atau programnya. Oke. Nah, di sini misalnya saya memasukkan nama pemesanannya yaitu nama saya sendiri yaitu burger. Oke, setelah itu dia menginput jumlah burger. Jumlah burgernya misalnya 9. Setelah kita memasukkan nama dan jumlah burger, otomatis dia akan muncul total tagihannya yaitu 225.000. Uang tunainya saya masukkan misalnya 300.000. Oke, dan otomatis muncul kembaliannya yaitu 75.000. Oke, sekian, lanjut ke pertemuan 13. Struktur data dinamis atau Java List. Program ini merupakan contoh penerapan struktur data dinamis menggunakan ArrayList pada Java untuk membuat aplikasi buku kontak sederhana. Program terdiri dari dua kelas yaitu kontak sebagai kelas model yang menyimpan data kontak dan struktur data dinamis sebagai kelas utama yang menjalankan program. Pengguna ArrayList membuat jumlah kontak yang disimpan dapat bertambah secara dinamis tanpa harus menentukan kapasitas sejak awal. Pada kelas kontak terdapat dua atribut yaitu nama lengkap dan nomor HP yang berfungsi untuk menyimpan nama serta nomor telepon. Konstruktor digunakan untuk mengisi data saat objek kontak dibuat, sedangkan metode getter pada get nama lengkap dan get nomor digunakan untuk mengambil data kontak ketika ingin ditampilkan atau dicari. Pada kelas struktur data dinamis, program menggunakan ArrayList kontak sebagai tempat penyimpanan data kontak dan scanner untuk menerima input dari pengguna. Program menyediakan 4 menu, yaitu tambah kontak, tampilkan kontak, cari kontak, dan keluar. Menu tambah kontak berfungsi menyimpan data baru ke dalam ArrayList. Menu tampilkan kontak menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan. Menu cari kontak menggunakan perulangan for each dan metode equals ignore, sehingga pencarian nama tidak membedakan huruf besar dan kecil. Jika kontak ditemukan, data akan ditampilkan, sedangkan jika tidak ditemukan akan muncul pesan bahwa kontak tidak tersedia. Program akan terus berjalan menggunakan perulangan do while hingga pengguna memilih menu keluar. Program ini menunjukkan bagaimana ArrayList digunakan sebagai struktur data dinamis untuk menyimpan, menampilkan, dan mencari data. Dibandingkan array biasa, ArrayList lebih fleksibel karena ukurannya dapat bertambah sesuai kebutuhan, sehingga cocok digunakan pada aplikasi yang jumlah datanya dapat berubah
ubah setiap waktu. Oke, selanjutnya pertemuan ke-14. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-14, yaitu integrasi proyek dan kode review. Kelas ini memiliki metode main yang menjadi titik awal eksekusi program. Di dalam metode main digunakan scanner untuk menerima input dari pengguna dan release kendaraan sebagai struktur data dinamis untuk menyimpan data kendaraan. Pengguna release membuat program lebih fleksibel karena jumlah data kendaraan dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan tanpa harus menentukan ukuran penyimpanan sejak awal. Pada awal program pengguna akan melihat menu utama yang terdiri dari 4 pilihan, yaitu tambah kendaraan, tampilkan kendaraan, cari kendaraan, setelah itu keluar. Setelah pengguna memasukkan pilihan, program menggunakan switch case untuk menjalankan fungsi sesuai dengan menu yang dipilih. Pada menu tambah kendaraan, program meminta pengguna memilih jenis kendaraan, yaitu mobil atau motor. Kemudian memasukkan nama kendaraan dan plat nomor. Setelah data dimasukkan, program akan membuat objek sesuai pilihan pengguna atau membuat objek baru, yaitu objek mobil atau motor, kemudian menyimpannya ke dalam release menggunakan metode add. Fungsi menu ini adalah untuk menambahkan data kendaraan ke dalam sistem sehingga nantinya dapat ditampilkan atau dicari kembali. Pada menu tampilkan, pada menu tampilkan kendaraan, program terlebih dahulu memeriksa apakah release masih kosong menggunakan metode. Jika belum ada data yang tersimpan, program akan menyimpulkan pesan belum ada data. Namun jika terdapat data, program menggunakan perulangan for each untuk mengambil sebuah objek kendaraan yang ada di dalam release. Selanjutnya, program memanggil metode tampil info. Tampil info untuk menampilkan informasi setiap kendaraan. Pada bagian ini diterapkan konsep polimorfisme karena metode tampil info yang dipanggil akan menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan jenis objeknya. Apakah objek tersebut bertipe mobil atau motor? Pada menu cari kendaraan, program meminta pengguna memasukkan nama kendaraan yang ingin dicari. Selanjutnya, program melakukan pencarian dengan menggunakan perulangan for each dan membandingkan nama kendaraan menggunakan metode equals NOR case, sehingga proses pencarian tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jika data ditemukan, program akan menampilkan informasi kendaraan dengan memanggil metode tampil info. Sebaliknya, jika data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan data tidak ditemukan atau tidak bisa dicari. Fungsi menu adalah mempermudah pengguna dalam menemukan data kendaraan tertentu tanpa harus melihat seluruh daftar kendaraan. Secara keseluruhan dari source code ini atau pada materi ini, kelas integrasi proyek dan kode review berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengatur seluruh alur kerja aplikasi, mulai dari menerima input pengguna, menyimpan data kendaraan, menampilkan data, mencari data, hingga mengakhiri program. Program ini juga menerapkan beberapa konsep penting dalam Object Oriented Programming atau OOP, yaitu interface melalui pewarisan kelas kendaraan. Ketika mobil dan motor, polymorphism melalui pemanggilan metode tampil info yang memiliki implementasi berbeda pada setiap jenis kendaraan, serta penggunaan release sebagai struktur data dinamis untuk menyimpan data kendaraan. Dengan penerapan konsep-konsep tersebut, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, fleksibel untuk dikembangkan, dan lebih
mudah digunakan atau lebih efisien dalam mengelola data kendaraan. Mungkin itu saja pertemuan ke-14. Saya mendapatkan codingan ini dari latihan modul atau pada modul ke-14 yang tertera pada deskripsi grup WhatsApp pemrograman 2.